Oke teman-teman semua, apa kabar? Moga-moga kalian sehat-sehat aja ya. Jadi sekarang di segmen video yang sekarang ini, di part ini, saya bakal ngebahas sebuah project untuk partner atau klien kita yang sudah lama banget kerjasama dengan tim Gauri. Jadi kita bakal bikin renovasi untuk salah satu klinik mereka. Sedikit kilas balik tentang klien kita ini, kita sudah ngerjain interior mereka di rumah sakit di Tabanan. Itu yang pertama proyeknya, yaitu Puri Bunda Tabanan. Di sana kita ngerjain beberapa part di bagian counter dan beberapa area lainnya untuk bagian interior. Lalu setelah itu kita dapat tawaran lagi dan itu proyeknya udah berjalan dan selesai dengan sempurna, yaitu ruangan WIN, Wija Insan Nugraha, yaitu tempat untuk program bayi tabung. Ini nggak di Tabanan, tapi di Puri Bunda Denpasar. Jadi karena kalau bisa dibilang kerja kita kemarin syukurnya lancar-lancar aja, walaupun ada problem, itu biasa ya. Kalau ada masalah di lapangan itu bisa kita tanggulangi dan kita diskusikan secara baik-baik dengan klien dan kita dapatkan solusi yang terbaik untuk mereka. Jadi untuk kita bersama di situ dan kita mendapat nilai terbaik di sana. Karena kalau saya dengar dari pemimpin proyeknya kemarin, dari Pak Arif, menyatakan bahwa tim kita di Gauri dari interval waktu setahun itu merupakan tim kontraktor atau desainer yang menyelesaikan proyeknya dengan kualitas yang terbaik dari semua vendor-vendor yang ada. Luar biasa banget. Nah, setelah proyek di Win itu ternyata kita ditawarkan proyek lainnya, yaitu di Kulhen, dan itu juga sudah selesai. Walaupun itu proyeknya skalanya nggak begitu besar, tapi segala sesuatu kita tetap maksimalkan ya. Jadi di kebiasaan kita, apapun pekerjaan itu, walaupun besar ataupun kecil, kita harus tetap memaksimalkan performa kita. Dan the good news now is kita dapat project terbaru dari mereka. Kita bakal ngerjain project klinik Nurjaya Pratama yang berlokasi di dekatnya Puspa Badung. Oke teman-teman, kita lihat gimana situasi di situ dan review tentang tempatnya. Ya, karena ini sekarang ada tuntutan untuk praktek dokter spesialis yang di sini dengan klinik Pratamanya, itu aksesnya harus berbeda. Jadi separate ya, dipisah. Ya dipisah. Jadi kita harus membuka ini. Ini akan saya jadikan ruang tunggu. Ada pasien nggak? Halo, ada pasien? Ya. Ini berita baiknya adalah kalau ini kan kita bisa Kita lanjut ke bawah aja, ya, betul. Kan itu kan. Betul. Ini bawah kita ini jadi seperti ini. Jadi ini ada AC sendiri. Ini akan dijadikan ruang tunggu semua. Ruang tunggu Niki jadi ya. Iya, siap. Ini problem kita adalah kamar mandi. Kamar mandi ya. Ya, kamar mandi. Karena ini bekas sawah. Bekas sawah ya. Ya, jadi sangat airnya itu melimpah di bawah ini, di bawah tanah ini. Oh, air tanahnya tinggi berarti kadar airnya. Ya, jadi kalau umpamanya ini entah bagaimana dia membuat septic tank. Jadi gampang penuh kalau umpamanya hujan dan sebagainya kan karena terisi air kan seolah-olah levelnya Betul. Ini ya. Jadi ini ya. Itu. Terus plumbingnya juga ini dari atas dan sebagainya itu problem semua. Jadi yang kamar mandi yang di atas itu semua nggak bisa dipakai. Waduh, ya harus dievaluasi dulu nanti. Siap-siap. Ya, itu ya. Semua nggak bisa. Ya rencana kan di daerah ini di area ini kita akan mau jadikan kamar mandi. Oh, siap-siap nih. Ya, kamar mandi. Ini akan rencana kita untuk publik kamar mandi publik. Di sini kamar mandi publik rencananya. Nah, ini kalau umpamanya ini satu ini, ya. Nah, entah bagaimana pengerjaannya ini berarti kan bocor ini apa namanya? Resapan dari bawah Niki berarti. Karena kalau pengalaman yang membangun mungkin kayak di Cepaka Niki kan bangunan lama Niki. Iya. Bahwa kalau sekarang itu teknologinya kita ada plastik membran di bawah.
Karena kebocoran itu tidak hanya dari atas, tapi dari bawah meresap ke atas, ya kan. Jadi kemungkinan Niki terjadi karena resapan air dari bawah. Apalagi dokter bilang Niki kan bekas sawah Niki. Bukan dari ininya ya, bukan karena kalau umpamanya ini kok yang lain kok enggak gitu. Ini bisa jadi, faktornya bisa jadi itu, bisa juga dari bawah. Ya, karena Niki kayaknya sih nggak bagus juga untuk ininya kan gitu. Oke, tidak seal dia, harus dicek Niki. Saya nggak tahu juga. Jaganya di mana? Hah? Ruang jaganya. Nah, Niki contohnya dokter. Niki kayak ada pipa di sini Niki. Niki contohnya resapan Niki di sebelah ya. Niki kemungkinan dari bawah Niki absorbnya. Karena kalau Niki kan jauh dari situ. Ya. Nah, ini ada rem ini di bawahnya. Ada rem. Iya, di situ ada enggak tahu juga ininya karena lembab di ini. Oke, siap. Nanti kita siap. lihat. Nanti. Ya, emang lumayan complicated tempatnya ya. Karena ini dibangun tahun 70-an. Tahun 70-an saya belum lahir nih. Dan sudah banyak bagian yang harus direnovasi teman-teman. Kita bakal cek dulu. Dan itu tadi bagaimana saya diskusi dengan ownernya atau direktur utamanya yaitu Dr. Semadi. Seperti apa yang udah kita lakuin di Kulhan ya teman-teman. Karena dari pemerintah ada program untuk memisahkan fungsi pelayanan yang ada di setiap klinik atau badan usaha yang melayani masyarakat di bidang kesehatan. Jadi karena menyangkut perihal BPJS, jadi ada klinik umum dan klinik spesialis. Seperti di Kulhan kemarin, apa yang bakal kita terapin di sini hampir sama. Kita bakal membedakan akses masuknya. Jadi dari klinik yang sudah ada di situ di Nurjaya atau klinik Pratama ini, kita akan membuatkan dua akses berbeda. Satu untuk pelayanan BPJS dan lagi satu untuk pelayanan dokter spesialis. Jadi kurang lebih hampir sama dengan apa yang udah kita terapin di Kulhan. Tapi hal yang benar-benar harus diperhatikan di sini. Kalau kita lihat skala proyeknya antara Kulhan dengan klinik Nurjaya atau Pratama ini skalanya lebih kompleks atau lebih rumit. Karena kalau saya perhatiin bangunannya ini kayaknya bukan diperuntukkan untuk klinik di awalnya. Jadi dari pihak klien menyewa ini mengubahnya untuk usaha klinik. Jadi kalau diskusi kemarin kita udah dapat Zoom dan meeting langsung di lapangan dan juga meeting di Puri Bunda. Kita membicarakan bagaimana pentingnya standar-standar atau part-part yang harus kita sesuaikan agar sesuai dengan perizinan atau syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah agar usaha ini bisa berjalan mengikuti aturan yang sudah ada. Nah, oleh karena itu kita diskusi sudah panjang lebar. Akhirnya hal yang pertama kita lakukan adalah renovasi bagian fisik dan MEP. Jadi saya bakal pertegas di sini. Kita akan membagi proses proyek ini menjadi dua fase. Yang pertama kita akan merenovasi fisik bangunannya dan instalasi infrastrukturnya untuk bagian MEP dan kelistrikan. Jadi setelah ini lengkap, kita akan lanjutkan ke fase interior. Jadi mungkin di video yang pertama ini saya nggak bakal banyak cerita tentang desain konsepnya, tapi saya bakal perlihatkan denahnya nanti di akhir cerita dan sedikit review tentang konsep-konsep yang kita terapin. Tapi itu belum 100% fix kalau untuk bagian interior ya. Jadi seperti biasa waktu kita kerjain di project di Kulhan kemarin, kita menghadirkan Pak Yogi selaku pelaksana untuk bagian arsitektur atau sipilnya. Dan untuk bagian MEP kita juga ada satu tim lagi, kelompok lagi yang dipimpin oleh Pak Putu Suartike. Ini beliau sudah sangat experience dan mempunyai sertifikasi untuk bidang MEP. Jadi saya rasa sih nggak bakal ada masalah. Cuma yang namanya renovasi kita sudah hafal. Kita tidak bisa yang namanya langsung memproses apapun tanpa mendahulukan progres yang pertama. Misalnya kayak perbaikan struktur yang sudah ada. Di sana ada problem dengan kebocoran dan segala macam. Lalu instalasinya. Nah ini yang bakal godok di lapangan bareng teman-teman. Kita lihat bagaimana prosesnya diskusi dengan klien dulu sebelum kita akhirnya nanti akan memfinalkan semuanya dalam Gancat atau pengajuan RAB. Kita lihat proses meetingnya.
Nah, sekarang saya bakal bahas mengenai desainnya. Nggak desain bener-bener mutlak 100% sudah jadi ya. Jadi kita bakal setup plan-nya, layout-nya dulu. Jadi saya buka denahnya. Oke, teman-teman perhatikan di sini, ini adalah layout dari klinik Nurjaya atau Pratama yang akan kita renovasi. Jadi kita bagi ini menjadi 2 akses masuk. Awalnya ini cuma 1 akses, jadi kita pisahkan aksesnya. Yang ada di sini adalah pembagian untuk BPJS dan bagian untuk yang spesialis, dokter spesialis. Mungkin di bagian desain yang bakal banyak kita perhatikan nanti ke depannya untuk interior adalah di bagian tengah, yaitu di bagian counter. Karena kalau kita perhatikan tempatnya ini tidak begitu luas ya, tapi bagaimana cara kita nanti terintegrasi dengan baik. Kebayangkan kalau kita pisahin counternya itu bakal makan space banyak, jadi keputusannya saya desain dengan Yuni kemarin dan Wagung, kita atur counter itu sentral di bagian tengah. Jadi ada counter di bagian tengah, cuma front desk-nya kita pisahkan dengan sekat. Jadi tiap pelayanan akan terpisah, tapi semua arsip dan semua pelayanan itu terintegrasi dalam satu area. Jadi aman. Lalu di bagian-bagian yang lain itu nggak banyak sih perubahan-perubahan desain, kita hanya mengalihfungsikan ruang, ada tambahan ruang tunggu, dan juga ada beberapa instalasi baru yang mengikuti peraturan-peraturan yang akan kita atur kembali agar kita lolos sesuai dengan SLF atau sertifikasi layak fungsi. Jadi ini bakal berpengaruh banget nanti bagaimana ke depannya agar usaha dari klinik Pratama atau Nurjaya ini lolos izinnya. Kita udah diskusi panjang lebar sih, dibantu dengan Pak Arya kemarin dari OSA Bali Arsitek, yaitu di bagian IMB atau perizinan. Jadi beliau banyak mengarahkan, lalu Pak Putu juga dan Pak Yogi, dan bagaimana kita mengatur semuanya agar sesuai dengan perizinan, syarat perizinan yang ada. Nah, setelah ini selesai, kita bakal diskusikan kembali dengan tim dari Nurjaya, yaitu dipimpin oleh Ibu Ami di sini dan Ibu Dani bersama staf-staf lainnya, dan tentunya juga dihadiri oleh direktur utamanya dari Dr. Semadi dengan Pak Wis dan Ibu Sri. Jadi sekarang kita lihat bagaimana proses dealing kontraknya dulu. Jadi seperti biasa, diskusi, deal and go. Kita lihat prosesnya. Oke, we have a deal finally. Jadi kita bakal start obok-obok proyek ini dan kita bakal perbaiki semuanya agar sesuai dengan persyaratan SLM. Tapi teman-teman, kita harus notice ya, di sini kita belum fix ya. Jadi karena proyek ini dikejar waktu, terus kita belum bisa memfinalkan semuanya seperti di bagian interior, di bagian fasad atau arsitektur di eksteriornya. Kita bakal progres ini mungkin agak lebih panjang ke depannya untuk jadi perbaikan berjalan, desain berjalan. Jadi ini semua bakal terintegrasi. Harapannya sih setelah renovasi fisik dan MEP selesai, kita bisa masuk interior, dan setelah interior masuk, kita bisa selesaikan eksteriornya. PR-nya banyak. And saya juga di sini dibantu oleh Pak Aris. Jadi kemarin saya request dengan tim Puri Bunda, saya udah diskusi juga dengan Pak Agus Wira ya. Beliau selaku MK-nya untuk semua proyek Puri Bunda itu banyak memberi masukan untuk masalah RAB, masalah teknis lapangan, dan untuk lebih jelasnya bagaimana ke depan kita di lapangan, saya sendiri minta Satgas ke tim Puri Bunda untuk menghadirkan Pak Aris, karena selama saya diskusi sepanjang proyek ini lebih banyak diskusi dengan orang-orang yang terlibat secara teknis untuk berjalannya usaha di situ, tapi tidak berdiskusi dengan engineer yang khusus memahami bagaimana proyek itu seharusnya. Jadi aman sih ke depannya, kita udah disanggupi masalah itu. Jadi moga-moga apapun yang kita lakukan ke depan itu terberkati dan semua berjalan dengan lancar. Oke. Saya rasa cukup dulu, kita lihat bagaimana ke depannya
di tahap kedua proses di lapangan bersama tim Gauri dan Nurjaya Klinik Pratama. See you then on the next episode. Thank you.